Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Novembrianto. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan pernyataan diri dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk memenuhi peserta sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2026 gelombang 1. Pada kesempatan ini juga saya akan mempresentasikan pada mata kuliah proses pengolahan air buangan dengan materi persiapan kuliah lapangan pada instalasi pengolahan air limbah. Profil dosen aktif sejak tahun 2020, home base berada di program studi teknik lingkungan Fakultas Teknik dan Sains. Kemudian saya mengambil pendidikan formal S1 di program studi teknik lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, S2 program studi teknik lingkungan Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS. Mata kuliah yang kami ampuh atau yang saya ampuh, yang pertama adalah proses pengolahan air buangan, yang kedua perancangan bangunan pengolahan air buangan, analisis mengenai dampak lingkungan dan audit lingkungan. Kemudian ada mata kuliah manajemen proyek, ada mata kuliah drainase perkotaan, selanjutnya mata kuliah mikrobiologi lingkungan, pengendalian bising dan teknologi pengendalian pencemaran udara. Adapun garis besar pada mata kuliah ini, penjelasannya adalah yang pertama deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran program studi, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem dan metode pembelajaran, asesmen, kemudian proses pembelajaran atau interaksi dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya. Pada deskripsi mata kuliah, ini adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dalam pengolahan teknologi air buangan yang sesuai dengan karakteristik air buangan yang akan diolah. Teknologi tersebut dapat menjelaskan kinetika proses pengolahannya dan menghitung dimensi reaktornya. Selanjutnya, penyelarasan kompetensi program studi atau CPL dan mata kuliah CPMK. Di sini ada 3 bidang. Yang pertama, kerekayasaan sistem dengan kode CPL 03 mampu merancang dan menganalisa komponen atau proses dalam sistem kerekayasaan di bidang teknik lingkungan, yakni CPMK 03.1 dengan harapan dapat menelaah mekanisme proses dan operasi pengolahan air secara teoritis atau praktis untuk standar lingkungan. Di bidang kedua, sains terapan dengan kode CPL TL05, yakni mampu menerapkan pengetahuan matematika, fisika, kimia, dan biologi dengan CPMK 5.1 menjelaskan, mengidentifikasi, dan menghitung dalam prinsip matematika dan sains dengan tepat. Di bidang ketiga, yakni komunikasi ilmiah dengan kode CPL TL10, yakni mampu berkomunikasi lisan, aktif, efektif, dan menulis laporan ilmiah dengan CPMK 10.1 menjelaskan hasil kajian secara lisan dan tulisan dengan tepat. Selanjutnya, rencana pembelajaran semester bisa dilihat pada link RPS di ilmu.upnjatim.ac.id, tinggal diklik di sini bisa masuk. Nah, ini link RPS-nya bisa di-download di sini. Selanjutnya, materi pembelajaran. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, keilmuan dasar dan fundamental. Materi yang pertama, karakteristik atau parameter air buangan, dasar proses pengolahan air, fundamental kinetika proses, fundamental mikrobiologi, kemudian pertumbuhan mikrobiologi. Selanjutnya, mekanisme fisik kimia. Di sini ada materi mekanisme fisik kimia, koagulasi, water softening, desinfeksi, dan proses absorpsi. Di bagian ketiga, ada sistem biologi dan aplikasi. Materinya terdiri dari mekanisme biologi, pengolahan biologis tersuspensi, pengolahan biologis melekat, dan pembelajaran di instalasi pengolahan air limbah. Bahan acuan atau bahan ajar di sini adalah menggunakan buku Wastewater Engineering Treatment and Reuse karangan Metcalf and Eddy, edisi ke-4 tahun 2003. Kemudian edisi kelimanya Wastewater Engineering Treatment and Resource Recovery tahun 2014. Kemudian ada Unit Operation and Process in Environmental Engineering karangan dari Reynolds. Kemudian Operasi dan Proses Pengolahan Air karangan Mas Duki dan Asomadi.
Selanjutnya Satuan Proses Teknik karangan Kusuma Dewi, dan Teknologi Pengolahan Air Limbah, Teori dan Aplikasi karangan Nusa Idaman Said. Kemudian metode pembelajaran ini ada 3. Yang pertama adalah synchronous learning atau real time, interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa secara real time, membangun diskusi dinamis dan klarifikasi konsep secara langsung. Kemudian ada asynchronous learning atau fleksibel, yakni pemanfaatan learning management system. Materi disiapkan oleh dosen untuk diakses secara mandiri dan fleksibel oleh mahasiswa. Kemudian metode luring atau fisik offline, yakni aktivitas mengajar dan belajar tatap muka yang sepenuhnya terlepas dari jaringan komputer dan internet, ataupun fokus praktik diskusi secara fisik. Kemudian infrastruktur dan media pembelajaran, di sini ada e-learning, kemudian ada Zoom, ada platform Google Meet, dan tatap muka secara langsung. Kerangka evaluasi dan asesmen, di sini ada CPL-TL 10, yakni tanya jawab lisan, kemudian ada presentasi tugas. CPL-TL 03 memvalidasi kemampuan merancang sistem dan komunikasi ilmiah, atau juga dengan bentuk esai, yakni CPL-TL 05, menguji ketajaman analisa, mekanika, dan sains terapan. Kemudian kuliah lapangan, yakni di sini ada juga pemahaman dunia nyata di instalasi pengolahan air buangan yang sesungguhnya. Kita dapat lihat juga untuk e-learning di ilmu.upnjatim.ac.id. Di sini yang sebelah kanan itu adalah materi yang disampaikan dalam satu semester nanti. Di situ sudah ada materi, tinggal download. Kemudian yang sebelah kiri absensi melalui sidos.upnjatim.ac.id yang bisa terhubung dalam sistem SIDOS. Selanjutnya, sistem penilaian mata kuliah terdapat 3 CPMK. CPMK 3.1 50%, CPMK 5.1 35%, CPMK 10.1 15%. Masing-masing CPMK 3.1 terdiri dari evaluasi tengah semester di poin 3.1.1 dengan besaran 5%, kemudian evaluasi tengah semester poin 3.1.2 15%, kemudian laporan kuliah lapangan 15%, evaluasi akhir semester pada poin 3.1.2 15%. Kemudian untuk CPMK 5.1 untuk kuis 15%, dan evaluasi akhir semester poin 5.1.2 sebesar 20%, dan CPMK 10.1 untuk presentasi 7,5% dan paparan 7,5%, sehingga di total semuanya adalah 100%. Berikut kegiatan Zoom pada platform Zoom kami dapat dilihat pada gambar. Di situ ada Zoom, kemudian platform Google Meet, dan tatap muka. Untuk pengumpulan tugas juga disediakan di ilmu.upnjatim.ac.id. Di situ terlihat bahwasanya mahasiswa yang telah mengumpulkan tugas terlihat berwarna hijau. Nah, ini kemudian dapat langsung dinilai seperti demikian. Untuk aktivitas penilaiannya sesuai dengan proporsi daripada CPMK, maka penilaiannya dapat dilihat sebagai berikut aktivitas penilaiannya, dan juga dapat dilihat sebaran nilai yang didapat oleh mahasiswa pada sistem SIDOS-nya. Selanjutnya, kita dapat melihat video pembelajaran yang saya lakukan pada video sebagai berikut. Lapor, mahasiswa semester 4 dengan jumlah 15 orang siap mengikuti mata kuliah proses pengolahan air buangan. Kembali ke tempat, ikuti dengan seksama. Siap, kembali tempat. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya absensi terlebih dahulu. Mas Abdu, saya rasa ini sudah panggil semua dan hadir semua. Ya, baik, kita mau mulai. Selamat pagi. Pagi. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada pertemuan 9, yakni pada mata kuliah proses pengolahan air buangan.
dengan materi persiapan untuk kuliah 8 pada instalasi pengolahan air limbah. Ya. Sebelum kuliah 8, saya persiapkan saudara semuanya untuk mengerti terlebih dahulu bagaimana instalasi pengolahan air limbah. Ya. Karena di instalasi pengolahan air limbah itu berbeda karakteristiknya, berbeda jenis air limbah yang dikeluarkan di masing-masing tiap industri, karena berbeda-beda. Maka dari itu, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana instalasi pengolahan air limbah. Berikutnya, sebelum saudara itu mengerti tentang instalasi pengolahan air limbah, maka saudara harus tahu yang namanya dasarnya terlebih dahulu. Mengapa instalasi pengolahan air limbah itu dibuat, ya? Jadi sebuah industri ataupun sebuah kegiatan usaha, baik itu industri, hotel, rumah sakit, ya, dalam kegiatan ataupun aktivitasnya selalu menghasilkan air limbah. Tentunya dalam melakukan desain itu, mendesain IPAL tidak serta-merta langsung jadi. Ya. Kita harus mengetahui karakteristiknya, harus mengetahui karakteristik terlebih dahulu. Kita tahu semuanya, kalau Anda ke dokter, ya, tentunya diperiksa sama dokter, kan, sakitnya apa, dicek dulu. Misalkan kalau sakitnya kronis kan dicek dulu apa dulu, darah dulu, kemudian apalagi kesehatan jantung, tekanan darah dan sebagainya. Sama seperti di teknik lingkungan ini, Anda juga harus untuk mengecek suatu air limbah itu, Anda harus mengecek kondisinya, kualitas maupun kuantitas daripada air limbah tersebut. Nah, sebuah instalasi pengolahan air limbah itu tidak efektif dari asumsi, ya, tidak dibangun dari sebuah asumsi, mau dengan harus dibangun dengan perencanaan yang matang. Sebelum melakukan perencanaan, Anda harus mengetahui proses-proses apa saja timbul ataupun yang akan dikendalikan di dalam pengolahan air limbah tersebut. Nah, ini ada proses mapping, ya. Karakteristik air limbah dan penentuan kriteria desain. Anda harus tahu mappingnya itu apa saja, identifikasi sumber air limbah, kemudian identifikasi karakteristik air limbah, identifikasi kapasitas air limbah, ya, dan fluktuatifnya bagaimana. Ya. Kemudian identifikasi kemungkinan adanya inhibitor. Inhibitor itu seperti kotoran yang tidak diinginkan dalam istilahnya yang merusak sistem, ya. Kemudian chemical atau bahan kimia yang akan digunakan, kemudian juga kemampuan operator ataupun sertifikasi POPA, ya. Nah, di IPAL nanti Anda ketika di lapangan, Anda harus bisa melakukan penilaian kinerja IPAL, ya. Di sini ada yang namanya IPAL sebagai satu kesatuan dan ini suatu unit pengolahan tertentu. Apa yang membedakan di sini? Nah, di sini ada konsentrasi inletnya, di sini konsentrasi effluent. Kemudian di sini kalau unit suatu pengolahan ada konsentrasi inlet di sini, effluentnya di sini. Bedanya apa yang di sini? Kalau ini pengecekannya in-outnya di sini. Kalau ini pengecekan in-outnya ada di sini dan di sini. Kalau di pemerintah peraturannya yang digunakan adalah yang atas ini, cek inlet sampai ke cek effluent. Bagi pemerintah, mereka itu kalau paradigma dulu, influent dibuang ke lingkungan harus memenuhi baku mutu. Seiring berjalannya waktu, banyak pengusaha, banyak yang berkegiatan usaha, akhirnya ini kan kita nggak tahu nih debitnya berapa. Maka dari itu, key maupun outnya, key out, key in maupun key out itu harus sama sekarang. Ya. Misalkan seperti ini, key in-nya itu katakanlah 1000, outnya boleh nggak 500? Tidak boleh, ya, harus 1000. Asalkan, ya, di Permen LH yang nomor 5 tahun 2021 itu boleh digunakan untuk misalkan siram tanaman. Nah, yang lainnya untuk siram tanaman misalkan itu 500, nah satunya dibuang ke sungai, nah itu boleh. Yang penting jumlah key in dan key out-nya harus sama dan harus tahu peruntukannya. Nah itulah perbedaan yang sebelum tahun 2021 sebelumnya dan sesudahnya. Ini yang membedakan.
untuk mengetahui daripada proses kinerja IPAL atau unit-unit IPAL, maka Anda harus melihatnya seperti ini. Kalau activated sludge, Anda harus mengecek daripada in unit aerasi ini ya, sama atau unit activated sludge sama outnya, in out sama outnya activated sludge. Kalau ingin tahu performa masing-masing unit, ya, sebelum Anda melakukan proses perencanaan, Anda harus tahu masing-masing kinerja daripada unit pengolahan air limbah itu. Saya lanjutkan. Nah, ini yang saya tanya, apa namanya, kalau kita dapat project ya, kemudian Anda melakukan pengolahan, kebetulan ini project yang saya buat di tahun 2017, ini pengolahan air limbah kawasan industri komunal ya, dengan debit waktu itu 10.000 meter kubik per hari. Maka setelah direncanakan perhitungannya, kita harus tahu target-target masing-masing unit pengolahnya. Ada unit pengolah gas ya. Kenapa di situ pakai gas? Karena di sini ada minyak lemaknya tinggi. Berapa? 20. Nah, maka ada target outnya. Pengolahnya harus 100%. Dissolved air flotation itu bisa mengurangi daripada minyak lemak. Kemudian ada BOD ya. BOD di sini kecil lah kalau tidak, tapi di DAF juga masih tetap di Kristrek dia masih besar. Ini ada dua pengolah minyak lemak karena ini berbeda karakternya. Minyak lemak pun yang dari misalkan pengolahan susu dengan waktu itu ya, ada es krim itu beda. Ya, ada yang kecil karakternya, ada yang besar. Kalau minyak lemaknya itu tinggi maka menggunakan DAF. Karena ada yang minyak lemaknya terdispersi, nah, seperti itu. Maka DAF itu sebenarnya di dalamnya juga ada yang namanya koagulasi, flokkulasi, dan bahan koagulannya itu khusus untuk proses pengolahan minyak lemaknya itu sendiri, untuk mengangkat grease and oil-nya di sini. Ya, itu yang membedakan kristal sama ini. Kalau kristal dan seperti yang karakternya seperti yang ada di rumah makan atau limbah domestik minyak lemaknya dari kantin daripada perusahaan, mereka menggunakan ini kristal ya, seperti itu. Nah kemudian ini pretreatment awal ya dari dissolved flotation maupun kristal. Ini ada pengolahan pretreatment lagi ataupun ekualisasi ya. Nah di sini ada ekualisasi. Ada yang tahu keutamaan proses ekualisasi? Silakan Mbak Anin. Untuk menghomogenikan dan meratakan debu. Ya, baik. Betul jawabannya Mbak Anin. Ekualisasi itu selain untuk meratakan debitnya juga menghomogenkan konsentrasinya. Itu yang perlu diingat. Selanjutnya ada juga unit koagulasi flokkulasi ya. Apa itu koagulasi ya? Koagulasi berfungsi sebagai destabilisasi partikel ya, karena mereka yang awalnya itu kolonnya besar, dia harus dipecah oleh koagulan, ya, kemudian ketemu lagi larutan yang lainnya ataupun air limbah yang lainnya untuk membentuk flok-flok yang lebih stabil lagi. Sehingga di proses menstabilkannya itu ada di posisi flokkulasi ya, pembentukan makroflok. Kalau di posisi koagulasi itu pembentukan mikroflok, dia dipecah ya, destabilisasi. Kemudian di flokkulasi dia diberikan waktu untuk menemukan yang bereaksi nanti seperti itu. Nah, kalau di proses koagulasi di sini ada waktu tinggalnya. Proses koagulasi itu tidak boleh lama-lama. Dia sebentar saja. Untuk yang air bersih itu membutuhkan 30 sampai 60 detik, sedangkan di air limbah itu 2 sampai 5 menit. Dengan pengajuan kecepatan ini antara 100 sampai 100 rpm, sangat cepat sekali. Kemudian di flokkulasi di sini untuk air bersih atau pengadukan lambat ya, flokkulasi itu 10 sampai 15 menit, kemudian untuk air limbah 10 sampai 20 menit dengan kecepatan mengadukan antara 10 sampai 50 rpm. Nah ini contoh bentuk daripada flok-flok yang sudah terstabilisasi. Nah, nanti warnanya seperti ini, nanti akan terpisah itu yang namanya, contohnya seperti ini. Nah, yang namanya larutan tadi itu yang berbentuk partikel nanti akan mengendap dengan sendirinya, kemudian yang ini nanti bisa di atas seperti itu.
Ya, silakan Mas Abdul. Silakan Mas Abdul. Saya izin bertanya Pak, apakah Silakan. jika ada pengaruh jika variasi kualitas dan kuantitas air limbah? Ya, tentunya ada pengaruh untuk kualitas air limbah itu. Kalau kuantitas dan kualitasnya ini berbeda ya, tentunya ada dampaknya. Dampaknya itu di mana? Dampaknya ada di dosis koagulan. Ya. Kalau Anda tidak mempunyai ekualisasi langsung ke koagulasi, ya, maka yang namanya absorb daripada koagulan ini, mengatur daripada koagulan juga harus mengikuti irama. Nah seperti itu kan nggak mungkin. Harus orang standby ini kan nggak mungkin. Maka diperlukan ekualisasi dan pengaturan. Kalau seperti itu nanti dampaknya yang namanya dosis akan lebih banyak lagi seperti itu. Karena biasanya ada yang kelebihan penggunaan dosis koagulan seperti itu. Dan mengatur lagi. Untuk mengatur koagulan itu dosis tentunya harus menggunakan jar tes. Ya. Belum lagi nanti harus dijar tes lagi. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita ke aktivitas proses ya, ataupun biasanya disebut di sini lumpur aktif ya. Lumpur aktif ini biasanya kita mengartikan namanya lumpur ya. Lumpur kok aktif gitu ya. Apanya yang aktif gitu? Di dalam lumpur itu ada namanya mikroorganisme. Nah, dia itu aktif untuk melakukan degradasi pencemarnya. Nah, makanya dinamakan di sini aktivitas proses ya, menggunakan mikroorganisme aerob ya, yang oleh oksigen untuk melakukan degradasi air limbah di sini. Nah, di sini ada reaksi kimianya, bahan organik ditambahkan oksigen, ditambahkan juga mikroorganisme akan menghasilkan karbon dioksida, kemudian dan air serta sel mikroorganisme yang baru, ya, ataupun lumpur. Nah, pertanyaannya sekarang, coba gambarkan proses aktivitas yang ada di secara konvensional ya. Tolong digambarkan di papan bentuk daripada key in dan key out-nya itu bagaimana untuk dari segi debit sama konsentrasinya. Coba ada yang bisa meneraca diagramnya? Ya, silakan Mbak Anin. Ya, kita lihat. Ya, coba apa itu? Ini aktivitas maksudnya, aerasi. Aerasi ya, terus. Oke. Kemudian setelah dari aerasi nanti masuk ke pengendapan. Ya. Pengentalan. Biasanya apa namanya? Clarifier. Ya. Nah, setelah dari clarifier ini nanti diresirkulasi masuk ke aerasi lagi. Ini nanti ada diresirkulasi dan juga deresirkulasinya. Namun sebelumnya dari sini juga ada key in dan C in. Ya. Kemudian untuk yang masuk ke dalam aerasi secara total itu ada key in ditambah C. Key in dan C in ditambah dengan QR Ya. sama CR. Ya. Oke, terus. Dari sini nanti keluar key out. Ya, dari area seperti out, kemudian dari sini juga keluar key out dan C out. Itu C out yang aerasi ya. Ya, C out aerasi sama C out aerasi juga. resirkulasi ini Pak. Ini dan ini Nah, yang ini. Nah, ini C out aerasi. dan C aerasi. Nah, betul. Itu ya. Kurang lebih seperti ini. Anda harus tahu nih pola neraca situasi. Baik, jawaban dari Mbak Anin sudah benar tadi, bahwasanya rangkaian daripada aktivitas sludge yang konvensional seperti ini kita harus mengerti daripada konsentrasi influen, debit influen dan juga konsentrasi out maupun konsentrasi debit outnya juga ya. Kemudian juga ada yang namanya resirkulasinya juga harus tahu. Nah, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dari aktivitas sludge ini. Ya, silakan Mbak Andi. Saya pernah baca Pak bahwa terdapat potensi terjadinya permasalahan kronik atau berkisar pada bakteriasi di proses aktivitas sludge. Itu bagaimana cara menanggulanginya ya Pak? Ya,
Baik, bagus sekali ini pertanyaannya Mbak Andin. Ya, form ini sebenarnya terbentuknya di sini. Nah, formnya itu begini. Biasanya namanya form kan seperti busa kan ya. Kalau busanya itu terlalu tinggi, nah ini harus ditanyakan ini proses aktivasinya. Kita harus pengecekan apa? Food per mikroorganisme. Foodnya itu apa? Bisa DOD atau bisa COD-nya. Kemudian mikroorganismenya itu apa? Biasanya kalau di teknik lingkungan bisa menjadi seperti MLSS-nya ini. Ya, ini kita harus mengetahui di sini rasionya berapa. Ya. Kalau di untuk aktivitas lab biasanya untuk rasio F per M yang konvensional biasanya di angka 0,4 sampai 0,9 ya. Ini coba dicek ini di antara ini yang untuk biasanya untuk konvensional, ini F per M-nya, saya kasih. Ya. Baik, sekarang saya ganti bertanya. Jika biasanya juga di clarifier itu timbul yang namanya bulking. Ya. Bulking itu hanya mirip seperti foam, ya. Tapi warnanya beda-beda, kadang hijau, kadang hitam, kadang macam-macam di sini ada bulking gitu ya. Nah, pengaruh apa ini? Dampaknya apa dan bagaimana pengendaliannya? Ada yang tahu nggak di sini? Ya, silakan Mas Nafi. Ya, izin menjawab Pak. Dari terjadinya bulking cells tersendiri itu dampaknya terjadi bisa terjadinya suspended solid yang berlebih. Ya, Kemudian untuk dampak yang untuk solusi yang bisa dilakukan itu yang pertama melakukan pengontrolan MLSS. Ya. Kemudian yang kedua melakukan pengecekan kurang atau lebihnya DO, dasar oksigen. Ya. Kemudian pengecekan rasio nutrien, kelebihan atau kekurangan. Oke. Kemudian dari ketiga solusi tersebut disesuaikan dengan karakteristik air limbah yang masuk. Oke, karakteristik lagi ya. Ini kita harus jawabannya Mas Nafi betul sekali. Kemudian ini ada pengolahan reverse osmosis atau filtration proses ya. Kalau kita menggunakan reverse osmosis tidak langsung RO ya, tentunya ada makro filter dulu. Ya biasanya kalau Anda melihat seperti ini ya, makro filter seperti ini, kemudian ada filter yang dengan high pressure, ada presisi filternya, kemudian baru dikompresi di high pressure maksudnya, di high pressure kemudian masuk ke RO. Ini harus ada pertekanan. Kalau nggak pertekanan maka air itu nggak akan bisa masuk ke pori-pori RO. Baik, mata kuliah pengantar kuliah lapangan ya dengan instalasi pengolahan air limbah. Saya harapkan saudara semuanya nanti tidak canggung di lapangan, sudah mengerti mulai dari inlet, mulai dari ekualisasi, proses berikutnya di dissolved flotation, aerasi, kemudian sedimentasi, dan unit terakhir tadi itu Anda harus bisa menguasai. Tinggal nanti bagaimana kematangan kita nanti di lapangan. Ya. Ini kan pertemuan 9, berarti nanti di pertemuan 11 ya sudah koordinasi dengan perusahaan. Ini Anda harus memanfaatkan betul kegiatan di lapangan. Tanya sebanyak-banyaknya, mumpung ada operator IPAL dan penanggung jawab IPAL ya, bagaimana mengendalikan IPAL misalkan dalam jumlah yang besar. Dan besok kan yang pertemuan 11 itu berarti 2 minggu lagi, pertemuan 9, 10, 11 ya. Anda masih ada waktu persiapan matang, cek dengan administrasinya, kemudian perlengkapan berangkat ke sana. Nanti saya berikan tugas di sana yang akan dikumpulkan sesuai dengan RPS kita, bahwasanya nilai kuliah lapangan, laporan kuliah lapangan nanti dipresentasikan dan Anda mendapatkan 15% ya daripada nilai total untuk kuliah lapangan, seperti itu. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.